Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama ini terkait dengan vaksinasi COVID-19. Jadi sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti di Brazil mengemukakan ya beberapa jenis vaksin booster yang ampuh untuk penerima vaksin primer Sinovac. Adapun vaksin yang dimaksud adalah AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, dan Johnson & Johnson. Dalam studi ini kombinasi antara dosis 1 dan 2 Sinovac ditambah booster salah satu dari ketiga jenis vaksin ini diyakini bisa melawan varian Delta serta Omicron yang kini tengah mewabah. Penelitian ini juga menyebutkan kombinasi 3 dosis Sinovac dapat meningkatkan antibodi meskipun hasilnya lebih baik jika menggunakan jenis lain untuk dosis ketiga. Sementara dalam penelitian lain, booster vaksin Pfizer-BioNTech yang diberikan kepada penerima 2 dosis Sinovac menunjukkan respon imun yang lebih rendah kepada Omicron jika dibandingkan dengan strain lainnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya yang pantas kita acungkan jempol ya. Itu Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang pulih secara ekonomi dari pandemi COVID-19, setara dengan Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, dan juga China. Pemulihan ini dianggap sudah sampai ke level sebelum pandemi terjadi, diukur oleh Indeks Produk Domestik Bruto atau PDB Real. Jika diukur menggunakan indeks, tahun 2019 sama dengan 100. Tahun 2020, PDB Real Indonesia berada di angka 97,9. Dan di tahun 2021 berada di angka 101,6. Sementara sebelumnya Indonesia sukses mengakhiri resesi pada kuartal 2 2021 dengan capaian di atas 7%. Dan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 adalah 3,69%. Pertumbuhan ini disebutkan berkat kebijakan pengendalian pandemi dan berbagai kebijakan ekonomi yang efektif. Sementara negara lain seperti Filipina, Meksiko, Inggris, Malaysia, Italia, Jerman, Arab Saudi hingga Prancis masuk ke dalam daftar negara yang masih belum pulih dari dampak pandemi. Ya, di informasi berikutnya masih dari isu panas geopolitik Rusia dan juga Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Rusia telah mulai invasi ke Ukraina. Oleh karena itu Amerika Serikat memberikan sanksi besar-besaran terhadap bank utama Rusia, EVB, dan bank militernya, PSB. Hukuman ini akan melarang lembaga keuangan Amerika Serikat untuk memproses transaksi VEB dan PSB. Ini akan secara efektif memotong bank dari transaksi yang melibatkan dolar Amerika Serikat yang selama ini menjadi mata uang cadangan global. Tidak hanya itu, sanksi juga diberikan ke utang negara Rusia. Amerika Serikat melarang bank-bank Amerika untuk memperdagangkan saham atau meminjamkan dananya. Biden menyebutkan pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan pembiayaan barat ke Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat juga menghukum 3 sosok dari Rusia, yaitu lingkaran Putin dan 2 pejabat tinggi pemerintah. Pengumuman Biden datang setelah parlemen Rusia menyetujui permintaan Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar perbatasan negara tersebut. Ya, dan berikutnya kita beralih masih dari informasi internasional. Lonjakan kasus COVID-19 di Hong Kong membuat warga takut untuk keluar rumah. Hong Kong pun bak kota hantu imbas jalanan yang sepi. Jalan-jalan utama di area perbelanjaan di distrik Causeway Bay tampak sepi menyusul lonjakan kasus COVID-19 di Hong Kong pada Selasa 22 Februari waktu setempat. Kafe dan restoran pun tampak kosong, bahkan stasiun kereta api juga terpantau sepi dari lalu lalang masyarakat. Sejumlah rumah sakit justru tampak ramai dan kewalahan menangani pasien yang membludak akibat varian Omicron. Sebagian pasien tampak dirawat di area perawatan darurat di luar area rumah sakit. Arena ini hanya beratapkan terpal meskipun di tengah cuaca dingin. Sementara otoritas Hong Kong berupaya untuk menyediakan tempat isolasi dan perawatan untuk masyarakat dalam rangka memerangi varian corona dibantu oleh tim konstruksi China Daratan.